Bab 485. Duo hitam putih. Bahkan Jerry yang juga dibuat terkejut oleh ucapan Jackie Ye ini. Jerry yang tahu sangat jelas, untuk keluarga kaya top di kota Yan ini, mereka begitu menghormati keturunan langsung. Saat ini, Jackie Ye berkata, bila Jerry yang bersedia membawa Lesi Qin kemari bertemu leluhur keluarga Ye, maka akan memberikan posisi kepala keluarga Ye kepada Jerry Yang. Namun, kamu harus merubah marga menjadi marga Ye. Jackie Ye menambahkan, ayah, dia hanya orang luar, walaupun merubah marganya menjadi marga Ye, bagaimanapun tetaplah orang luar, bagaimana bisa Anda memberikan posisi kepala keluarga Ye kepadanya? Setelah terdiam beberapa saat, Jackson Ye yang pertama berdiri, berkata dengan sangat emosi. Dia sudah sangat tidak senang disingkirkan dari posisi kepala keluarga, sekarang Jackie Ye berencana memberikan posisi kepala keluarga kepada Jerry Yang, bagaimana dia bisa menerimanya? Bila bukan Jerry Yang, pesta ulang tahun sudah dimulai, takutnya Jackie Ye sudah mengumumkan kepada orang, dia, Jackson Ye akan mewarisi, mengelola keluarga Ye. Saat ini, rasa benci di hatinya kepada Jerry yang semakin besar. Kakek, benar kata paman kedua, bagaimanapun dia hanya seorang orang luar, bila suatu keluarga, bahkan kepala keluarga bukanlah orang keturunan langsung, kalau begitu apa arti keberadaan keluarga ini? Selanjutnya, Fernando Ye juga berdiri berkata, awalnya setelah Jackson Ye disingkirkan dari penerus, yang paling memiliki harapan adalah dia, sedangkan Kalista Ye, untuknya juga hanya sedikit tekanan, hanya itu saja. Namun di luar dugaannya adalah, Jackie Ye tak disangka ingin membiarkan seorang orang luar menjadi kepala keluarga. Setelah Kalista Ye tertegun sejenak, ekspresinya gembira, bergegas mendesak berkata, Jerry Yang, kamu masih tidak cepat berlutut berterima kasih pada kakek. Kalista Ye, kamu ini berencana memberikan semua dasar bisnis keluarga Ye selama ratusan tahun kepada seorang orang luar. Kata Jackson Ye marah. Lelucon. Kalista Ye tertawa mengejek, Jerry yang adalah menantuku, bagaimana bisa menjadi orang luar? Apakah ayah memberikan posisi kepala keluarga kepadamu baru masuk akal? Apalagi, ayah sudah memutuskan, kamu memiliki kualifikasi apa ikut campur dalam hal yang diputuskan ayah? Atau, kamu menjadi penerus bertahun-tahun ini, sudah terbiasa menggunakan hak kepala keluarga. Kalista Ye berkata tanpa sungkan. Raut wajah Jackson Ye seketika berubah, menatap Jackie Ye yang ekspresinya marah, dengan panik berkata, Kalista Ye, kamu jangan bicara sembarangan. Aku bicara sembarangan apa? Jelas-jelas kamu menentang hal yang sudah diputuskan ayah, kamu sudah bicara menentangnya, apakah masih bukan ikut campur dalam urusan ayah? Kalista Ye bertanya berturut-turut sambil tertawa dingin. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak keberatan menginjak Jackson Ye keras-keras. Selama bertahun-tahun ini, Jackson Ye terus menekannya, tidak mudah menunggu kesempatan hari ini, dia tentu saja akan menghargainya. Jerry yang adalah menantunya, bila dia mewarisi posisi kepala keluarga, maka dia adalah mertua kepala keluarga, di dalam keluarga Ye, bukankah akan memiliki kekuasaan besar? Hasil sekarang lebih sempurna dari hasil yang dia rencanakan sebelumnya. Bibi, paman kedua juga memikirkan keluarga Ye, Anda membicarakan paman kedua seperti ini, bukankah keterlaluan? Jerry yang adalah menantumu, kamu tentu saja berharap dia mewarisi posisi kepala keluarga. Tapi, bagaimanapun dia bukan orang keluarga Ye, walaupun merubah marganya, juga tidak dapat merubah kenyataan dia adalah orang luar. Keluarga Ye paling menganggap penting keturunan langsung, walaupun dia lebih unggul lagi lalu bagaimana? Fernando Ye berkata, seketika mengalihkan target ke Kalista Ye. Dalam sekejap, Jackson Ye dan Fernando Ye mencapai kesepakatan, bersama-sama melawan Kalista Ye. Jerry yang tidak menunjukkan sikap apapun, hanya tersenyum melihat semuanya. Usulan Jackie Ye ingin dia mewarisi posisi kepala keluarga memang di luar dugaannya, ini juga membuktikan keistimewaan Jackie Ye. Demi perkembangan keluarga Ye, dia juga berusaha keras. Seperti yang dikatakan Jackson Ye dan Fernando Ye, tidak peduli bagaimanapun,
tidak dapat merubah kenyataan Jerry yang adalah orang luar. Bila Jerry yang memiliki niat lain, semua di keluarga Ye, bukankah akan menjadi milik Jerry Yang? Semuanya tutup mulut. Di saat Jackson Ye dan Fernando Ye sedang bertengkar dengan Kalista Ye, Jackie Ye tiba-tiba berseru marah. Mereka baru terdiam, ekspresi Jackson Ye dan Fernando Ye terlihat tidak senang, hanya Kalista Ye yang terlihat gembira. Hal ini diputuskan begini saja, aku memberimu waktu 3 hari, urus masalah pribadi, lalu bawa Lesi Ye datang bertemu denganku. Saat itu, aku akan menyiapkan upacara penyerahan. Setelah menyerahkan, kamu akan menjadi kepala keluarga Ye. Apa ada yang ingin kamu katakan? Jackie Ye seperti sudah yakin Jerry yang tidak akan menolak, mengatur upacara penyerahan kepala keluarga dulu, baru menanyakan pendapat Jerry Yang. Jackson Ye dan Fernando Ye terlihat tidak senang, menatap Jerry yang lekat-lekat. Menurut mereka, Jerry yang mana mungkin menolak durian runtuh. Saat semua orang terkejut, Jerry yang menggelengkan kepala, dengan ekspresi tenang berkata, aku menolak. Begitu ucapan ini keluar, semua orang membelalakkan mata, ekspresi mereka tidak percaya. Ekspresi Jackie Ye juga membeku, mengira dia salah dengar, mengernyit bertanya, apa kamu bilang? Jangankan menyuruhku membawa Lesikin merubah marga menjadi marga Ye bersama, walaupun tidak merubah marga, aku juga tidak akan menjadi kepala keluarga. Jerry yang berkata dengan ekspresi arogan, menurutku, kekuasaan dan harta di mata kalian adalah sia-sia belaka, di dunia ini kemampuan yang sesungguhnya adalah keberadaan yang abadi. Saat ini, orang keluarga Ye akhirnya memastikan Jerry yang sungguh menolak kesempatan mewarisi keluarga Ye. Tatapan Jackson Ye dan Fernando Ye penuh dengan rasa gembira, namun Kalista Ye berkata dengan marah, Jerry Yang, apa kamu tahu, keluarga Ye di kota yang menandakan apa? Ayah menyuruhmu mewarisi posisi kepala keluarga karena menghormatimu, kamu malah menolak. Air muka Jackie Ye juga sangat keruh, bertanya menyelidik dengan dingin, kecuali, orangmu mengalahkan master keluarga Ye-ku, maka kamu mengira di dunia ini kamu satu-satunya yang hebat. Jerry yang tiba-tiba tertawa, tawanya penuh ejekan. Dia menertawakan orang-orang ini begitu picik, tertawa betapa kecilnya penguasa keluarga kaya top yang angkuh ini. Setelah melewati kebrutalan dalam perang, Jerry yang sudah bertemu terlalu banyak, juga sudah menghadapi sangat banyak lawan yang sangat kuat. Master sesungguhnya, satu orang dapat melawan suatu negara. Hanya sebuah keluarga Ye, di benua yang luas ini termasuk apa? Apa yang kamu tertawakan? Jackie Ye bertanya dingin. Hanya teringat beberapa hal, merasa lucu. Kata Jerry yang datar sambil tersenyum. Selanjutnya berbalik, pergi tanpa menoleh. Berhenti. Jerry yang baru berjalan beberapa langkah, suara Jackie Ye yang marah tiba-tiba terdengar. Kamu tidak tahu diri, apa sungguh mengira rumah keluarga Ye adalah pasar yang bisa kamu datangi setiap saat? Aku juga tidak menyulitkanmu. Anjingmu melukai masker keluarga Ye-ku, bahkan berani membunuh master di sisiku. Nyawa ganti nyawa, asal dia mati, aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, hari ini kamu jangan berpikir meninggalkan rumah keluarga Ye satu langkah pun. Ekspresi Jackie Ye marah, seiring dia selesai bicara, tidak tahu sejak kapan, dua orang master mengenakan pakaian hitam dan putih seperti hantu, muncul di belakangnya. Bersambung.